Ucapan bahagia bagian yang ke-8. Kita akan lihat Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita perhatikan mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru, pada akhirnya berbicara tentang pemulihan dua hal. Yang pertama, pemulihan umat Tuhan. Yang kedua, pemulihan tanah. Kalau kita membaca buku seri Sejarah Penebusan yang kedua, seri kedua, itu mengenai perjanjian suluh. Inti perjanjian suluh yang Allah dirikan bersama dengan Abraham itu adalah bagaimana supaya kerajaan sorga, tanah perjanjian itu pada akhirnya dipulihkan, diberikan kepada keturunan-keturunan Abraham. Secara sejarah itu adalah tanah Kanaan di Israel sana sampai hari ini, gitu ya. Kalau nama umumnya dikenal sebagai wilayah Palestina, gitu ya, wilayah Palestina. Akan tetapi ini merupakan apa namanya, gambar Daud di dalam dia menjalankan kehendak Tuhan. Pada akhirnya Allah mendirikan kerajaan Israel lewat Daud. Akan tetapi Daud dianugerahkan oleh Allah bahwa Mesias akan datang sebagai keturunannya, dan kekuasaannya, pemerintahan dari keturunan Daud ini akan selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kepada Daud diberikan berkat, diberikan suatu anugerah yang luar biasa, yaitu kerajaan Mesias. Kerajaan Mesias. Di Perjanjian Baru, Yesus datang dan menggenapi bahwa apa? Mesias telah datang. Makanya ketika Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Yesus pun berbicara mengenai hal itu. Nah, kerajaan di sini berbicara tentang Yesus Kristus. Tetapi secara khusus Yesus berbicara tentang suatu tempat, ya, suatu tempat bahwa ada ada tempat bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang berkualifikasi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat berkat yang sama ini tentang empunya kerajaan surga, ini di bagian awal dan bagian akhir. Ucapan bahagia pertama dan ucapan bahagia yang ke-8. Coba kita lihat ya. Matius 5 ayatnya yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayatnya yang ke-10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi perkataan Yesus mengenai ucapan berkat atau berbahagia dimulai dengan berkat empunya kerajaan sorga, diakhiri dengan berkat empunya kerajaan sorga. Ini sangat unik kan? Sangat-sangat unik. Maka empunya kerajaan sorga ini berkat seperti apa? Ya, berkat seperti apa? Matius 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga ini bicara tentang apa? Nanti sambil baca lagi dan ingat lagi gitu ya. Catatan tentang ucapan yang pertama. Kerajaan sorga itu merupakan kerajaan yang diperintah atau yang dipimpin oleh Allah. Dan kerajaan sorga ini berbicara tentang kerajaan sorga masa kini dan masa depan. Kerajaan masa depan itu berbicara mengenai suatu tempat
atau hak yang akan kita miliki lewat kebangkitan ataupun lewat ubah. Kan Yesus datang, Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini bicara tentang kebangkitan kan? Tetapi Yesus sambung. Tetapi yang masih hidup dan percaya kepadaku tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Maka Yesus berbicara mengenai kebangkitan dan ubah. Kita jika Tuhan datang di masa kita, maka kita akan mengalami ubah. Tetapi jika Tuhan datang sebelum masa kita, maka kita akan mengalami kebangkitan. Akan tetapi hal yang dijanjikan yang akan menjadi kepemilikan kita itu adalah kerajaan sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Itu bicara tentang kerajaan sorga di masa depan, Tetapi ada juga kerajaan sorga masa kini, ya masa kini. Artinya begini, meskipun kita ada banyak kesusahan, penderitaan, hatinya tidak menentu, akan tetapi kerajaan sorga yang perlu kita miliki ini merupakan sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Makanya orang memiliki damai sejahtera itu merupakan orang yang sangat-sangat diberkati. Amin. Karena meskipun memiliki segala-galanya, tetapi jika tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, maka semua harta itu akan menjadi beban, Jadi dikatakan merekalah. Artinya kepada orang-orang yang benar-benar memiliki karakter-karakter tersebut, merekalah akan menjadi pemilik kerajaan sorga. Nah, kalau kita perhatikan ada mengenai ucapan bahagia, mengenai ucapan bahagia yang terakhir ini ada berkat dua hal yang dibicarakan, ya. Dua hal yang dibicarakan. Matius 5 ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di sini ada upahmu besar di sorga. Upahmu, gaji. Ya, gaji. Nah, makanya ketika kita memiliki iman, melayani dalam gereja atau di dalam kehidupan iman kita, dikatakan ada upah, ada gaji, mistos. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dikatakan upahnya itu besar. Upahnya besar. Lukas 6 ayat 23 dan 35. Maka kita perlu ingat bahwa Allah akan membalaskan kepada kita sesuai dengan yang kita lakukan. Kita lihat Markus 10 ayat 29 sampai 30. Markus 10 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Ini luar biasa. Maka upahnya sangat besar. Sangat-sangat besar. Kemudian selain dikatakan menerima berkat upah yang sangat besar, kita disamakan dengan nabi-nabi, setara dengan nabi-nabi. Bayangkan, kita ini siapa jika dibandingkan dengan Daniel, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, betul kan? Kita nggak ada apa-apanya. Nah, Musa, banyak orang-orang besar yang dipakai dan luar biasa di dalam Alkitab. Tetapi dikatakan kita disamakan dengan nabi-nabi.
Artinya apa? Ketika kita mengalami penganiayaan, maka kita akan Tuhan anggap, Tuhan lihat itu selevel dengan para nabi. Ya, kenapa? Karena mereka juga mengalami penganiayaan. Ketika kita mengalami penganiayaan, berbahagialah katanya. Berbahagialah. Tapi memang ini sulit sekali untuk dijalankan. Untuk dikatakan sih gampang. Iya ya, gampang sekali. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang bicara tidak benar mengenai kita. Ada orang yang memfitnah kita. Waduh, susah tahannya kan? Susah untuk mengekang diri kita. Sangat sulit. Tetapi jika kita benar-benar terima apa adanya, kita bawa dalam doa, kita berserah, ya Bapa, ampunilah orang ini sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita tetap berdiam diri, berserah kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan melihat kita apa? Meskipun dia niaya, tetapi tetap bertahan, tetap berdiam diri, ya, menyatakan hanya kebenaran saja. Disamakan, kita akan disamakan dengan nabi-nabi. Matius 5 ayat 12, saya baca lagi. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Luar biasa. Ini disamakan. Ibrani 11 ayat 36 sampai 37. Ibrani 11 ayat 36 sampai 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Bayangkan. Jika kita mengalami penganiayaan, mari kita bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapat berkat, ditempatkan di posisi yang sama dengan para nabi. Ya, tapi mungkin kebanyakan orang bilang apa? Ya nggak apa-apa deh, nggak usah sama dengan nabi. Yang penting masuk aja udah aman gitu. Betul ya? Tapi dikatakan apa? Dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu disertai dengan berbagai-bagai penganiayaan. Jadi bukan hanya bicara tentang diejek, didera, difitnah, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari. Ada yang digergaji di sini. Belum ada kan? Tetapi bukan hanya tentang hal-hal yang seperti ini. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada atau masih sangat jarang gitu ya. Tetapi ketika iman kita itu, ya, iman kita sangat sulit untuk menjalankan kehidupan iman, kita menderita, kita salah pahami orang. Ya, mari kita bertahan di dalam doa. Kita minta supaya Tuhan bekerja dan membukakan jalan. Tuhan melindungi kita. Amin. Kemudian kita lihat, jadi tadi berkatnya menjadi empunya kerajaan surga. Lebih lagi apa? Upahnya besar, kemudian disamakan posisinya dengan para nabi. Jadi yang mempunyai kerajaan surga katanya adalah orang yang dianiaya. Tetapi masalahnya apa? Dianiaya gara-gara apa? Jika dia dianiaya gara-gara salahnya dia, ya itu memang itu bukan karena kebenaran. Itu karena bodohnya sendiri aja. Betul ya? Itu karena pikiran sendiri dan ingin menampakkan diri sendiri, hal-hal yang seperti itu. Tidak berhikmat, tidak bijak. Tetapi yang dikatakan mempunyai kerajaan surga adalah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Oleh karena kebenaran. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga. Nah, jadi ketika kita dianiaya gara-gara kebenaran, ya, ingat kebenaran, bicara tentang firman. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, dan firmanmu adalah kebenaran. Jadi karena firman, kita dianiaya, kita ditolak, kita menderita. Ingatlah bahwa apa? Ada upah bagi kita. Ada upah bagi kita. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Kebenaran itu menunjuk kepada siapa? Yesus Kristus sendiri. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus. Jadi ketika kita dianiaya gara-gara Yesus, gara-gara firman Tuhan, gara-gara pekerjaan Tuhan, berbahagialah. Ya, berbahagialah akan hal itu.
Matius 5 ayat 10, ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Karena aku katanya, karena Yesus. Dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Jadi Yesus adalah kebenaran. Ya. Jadi karena Yesus kita dianiaya karena atau gara-gara Yesus. Ingat ini akan menjadi berkat bagi kita, ya, berkat bagi kita. Kita dengar berita di Lampung ada hal-hal yang terjadi gitu ya. Tapi tetap bersekutu, berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan, tuh akan memberikan perlindungan dan akan memperoleh berkat ampunnya kerajaan surga. Luar biasa. Ya, kita perlu doakan makanya untuk pergerakan Injil, pergerakan orang yang percaya di bumi Indonesia. Nah, kita harus sempatkan untuk mendoakan hal tersebut. Baik, kalau kita lihat, ya, dikatakan selain dianiaya karena kebenaran, dikatakan jika dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat karena Yesus. Ayat yang ke-11, Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kata dicela, bahasa Yunaninya, oneidizo. Oneidizo, artinya apa? Dicela, dicaci maki, dihina, ya, dicela. Berbahagialah. Yesus Kristus telah mengalami hal yang sama di atas kayu salib. Matius 27 ayat 44, Markus 15 ayat 32. Jadi ketika kita sampaikan firman, lebih lagi kita membagikan buku sejarah perusahaan yang membantu kekristenan untuk bisa apa? Orang yang percaya untuk bisa lebih lagi memahami firman Tuhan, lebih memahami firman Tuhan dan baik. Ada banyak hal yang kita hadapi, banyak respon, banyak yang mencaci maki juga, banyak yang menghina juga. Jangan khawatir, bawakan di dalam doa. Ya, Tuhan akan menyertai kita. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista, oneidizo. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ketika kita dicela, dianiaya, maka percayalah bahwa kita, ya, kemuliaan Allah itu ada pada kita, ada beserta dengan kita. Kemudian difitnahkan segala yang jahat, difitnahkan segala yang jahat. Kata jahat, poneros, ya, poneros, artinya buruk, jahat, susah payah, tidak menyenangkan. Atau kalau kita lihat contohnya itu, misalnya membuat orang lain terluka lewat kata-kata, ya, menusuk, kata-kata yang menusuk, perkataan yang menyakiti hati, memahitkan hati seseorang. Nah ini, ya, jahat, ya, jahat. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Makanya mesti berhati-hati, kita semua jemaat Tuhan harus menjaga lidah kita. Ya. Kalau enggak, hari-hari siapa yang mau mengalami hal-hal yang buruk setiap hari? Satu hari aja udah enggak lancar perencanaan kita udah, waduh, udah kelabakan gitu kan, sudah kesusahan kita, apalagi ini setiap hari. Jadi jika kita mau melihat hari-hari baik, hari-hari yang diberkati, mari kita jaga lidah, pada akhirnya kita akan diberikan hidup, ya, diberikan hidup. Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Jadi kesimpulannya, ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di atas bukit itu dimulai dengan berkat akan menjadi empunya kerajaan surga, kemudian diakhiri empunya kerajaan surga. Maka siapakah orang yang paling diberkati? Siapakah orang yang paling bahagia? Itu adalah mereka yang masuk surga. Mereka masuk surga, lebih lagi mereka yang memiliki kerajaan surga. Miskin dalam roh. Ini bicara tentang apa? Senantiasa bersandar kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kemudian apa? Ketika dianiaya, mengalami penganiayaan karena kebenaran firman. Karena Yesus. Ingat, kita akan kitalah empunya kerajaan sorga. Nah, maka
ketika dianiaya apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Dianiaya bahasa Yunaninya itu adalah dioko, artinya membuat seseorang melarikan diri, mengusir, menghalau atau mengusik, mengganggu dengan cara apapun. Mengganggu dengan cara apapun. Misalnya kita mau melakukan satu kehendak Tuhan, tetapi kita diganggu supaya pekerjaan Tuhan itu tidak terjadi. Nah, inilah dianiaya. Dan ini bicara bukan hanya di satu hari, satu titik waktu saja dan sudah selesai. Melainkan kalau kita lihat tata bahasanya, tata kalimatnya, bicara mengenai dianiaya, ini secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Dan makin menekan. Ya, mungkin ada yang bisa, ada yang mulai berpikir, ketika saya mulai jadi Kristen kok kenapa ya, kayaknya awalnya masalahnya selesai, tapi kok kenapa ya masalahnya itu tambah susah dan tambah susah gitu. Ya. Terakhir kita ada misi di Malang, ya misi di Malang. Saya pergi ke sana minggu lalu dan ada kesaksian dari yang saya dengar. Suami istri yang sudah lansia ini mereka itu merupakan aktivis selama lebih dari 15 sampai 17 tahun di agama yang lain gitu ya, aktivis. Tetapi kemudian mereka terima Yesus. Nah, ketika menerima Yesus, yang pertama justru yang mereka alami adalah mereka kehilangan harta mereka. Kehilangan harta mereka. Bayangkan, baru percaya Yesus, bukannya diberkati, justru habis. Jadi kayak rugi. Sampai apa? Sampai keluarga orang dekat bilang, itu kamu gila ya, nggak pakai otak, kamu bodoh sekali. Kamu jadi Kristen, tetapi apa? Mana? Apakah Tuhanmu menjaga kamu? Buktinya, ini ludes semuanya. Hilang semua yang kamu miliki. Nah, tetapi di situ dia berdoa kepada Tuhan. Mereka suami istri berdoa dan berserah kepada Tuhan atas hal-hal tekanan ini, penganiayaan ini. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan mereka. Tuhan membawa pemulihan kepada mereka. Luar biasa. Jadi ketika ada penganiayaan yang tiada hentinya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai akhir. Haleluya. Bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan, anomia, tanpa hukum. Jadi di bumi ini akan makin bertambah banyak dan bertumbuh pikiran orang itu berpikir bahwa buat apa ada hukum, buat apa ada firman, buat apa percaya Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan buat apa, itu hanya suatu ide manusia. Itu hanya suatu filsafat. Itu mengenai teologi ya, mengenai ilmu mengenai ketuhanan. Itu hanyalah salah satu mata kuliah saja. Hanya program studi. Ini. Jadi pikiran sehat mereka pada akhirnya itu tidak berjalan lagi. Tidak bekerja. Pada akhirnya mereka melihat iman tidak ada manfaat. Tidak akan ada manfaat. Kedurhakaan. Makanya akan muncul banyak tekanan di hari akhir. Penganiayaan akan terjadi. Akan terjadi. Itu sebabnya ayat yang ke-13, Matius 24 ayat 12 bilang bahwa kedurhakaan itu akan bertambah, makanya kasih itu menjadi dingin. Ayat yang ke-13 Yesus bilang, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Itu sebabnya kita harus bertahan. Amin. Jangan lupa ya, kita semua harus nanti sampai di surga, kita harus cek absen semua, harus hadir nih, ada 25 orang. Jadi kita perlu bertahan sampai akhir. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi sudah diberitahukan kepada kita lebih dulu. Maka ini pun
membuat kita dipersiapkan bahwa apa? Kita akan mengalami hal seperti ini, penganiayaan, hal-hal yang seperti ini. Tapi yang terpenting adalah ketabahan katanya dan iman orang kudus. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya untuk bertahan. Untuk menghadapi penganiayaan kita perlu bertahan sampai akhir. Yang kedua, kita perlu memberkati dan mendoakan mereka yang menganiaya. Wah, ini sulit. Sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Makanya kalau kita pikirkan lagi dan renungkan lagi, Yesus bilang, jika engkau mengasihi saudaramu, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya, mereka pun sayang kepada keluarga mereka. Mereka mengasihi keluarga mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wah, ini susah. Susah. Jika kita tidak bersiap-siap di dalam doa dan bertekun mulai hari ini, maka akan sangat sulit untuk menjalankan hal yang kedua. Dan hal yang pertama juga akan sulit untuk bertahan. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, 2 kali ditekan di sini. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan mengutuk. Yesus di atas kayu salib apa yang dia lakukan? Dia doakan, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah. Kalau kita lihat itu perkataan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bentuk kalimatnya itu adalah sudah, sedang, dan belum selesai. Artinya apa? Yesus bukan cuma bicara ini 1 kali, melainkan berkali-kali. Cuma kita baca ya 1 kali aja. Cuma dalam bentuk kalimatnya itu apa? Sudah disampaikan, sedang disampaikan, tetapi belum selesai. Artinya apa? Sudah dan terus menerus. Dia kan Stefanus berdoa hal yang sama. Kisah 60. Ampunilah mereka, ampunilah mereka. Ya, jadi ketika lagi dianiaya, nah, mari kita pikirkan apa? Kita pikirkan ada upah yang besar bagi kita dan lebih lagi apa? Kita mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi Tuhan kita mengalami penganiayaan, belum sampai disalib, belum ya? Ada yang sudah menderita sampai udah pernah disalib? Belum ya? Belum. Tetapi salib secara rohani gitu ya. Nah, kita berdoa, Tuhan, terima kasih karena bisa mencicipi, mengambil sedikit, mengikuti sedikit jejak penderitaan Kristus. Ya, sekarang adalah masa Lent, 40 hari masa sengsara. Jadi kita coba mengikuti jejak Kristus. Ada upaya yang besar bagi setiap kita yang bertahan sampai akhir. Ada berkat yang besar bagi kita yang senantiasa memberkati dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Ya, jadi pada akhirnya kiranya kita senantiasa mengingat firman ini, mengingat ucapan bahagia yang Yesus sampaikan. Yang pertama, yang terakhir, wah ini luar biasa, gitu ya. Berkat yang sangat besar ketika kita bisa menjadi empunya kerajaan surga. Kita semua adalah pewaris kerajaan surga. Inilah yang dijanjikan kepada kita dan inilah penggenapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat Galatia 3 ayat 29 bahwa ketika kita menjadi milik Kristus maka kita pun menjadi keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji yang dijanjikan kepada Abraham. Saya berdoa kita semua bisa bertahan sampai akhir dan berdoa dan berdoa mencari kehendak Tuhan lewat firman. Amin.